sukmanya dirogoh dulu. Makanya kan kalau bahasa Jawa itu ada yang namanya ngerogoh sukmo. Nah itu ya, Tahu tahu. sukmanya itu di Ambil, dipelajari dirogoh dulu gitu. gitu. Dipelajari dulu. Jam makan siang atau sebelum pulang ke rumah dari pulang kantor, lakuin aja kayak gitu. Itu tuh kalau aku bilang tuh teknik buang hajat lah ya. Buang buang apa ya? Buang hajat itu bukan cuman BAB ya kan. Tapi rilis ya, rilis gitu ya, rilis rilis stres, rilis emosi-emosi negatif. Jadi itu adalah teknik grounding supaya kita hadir di saat ini. Karena apa? Orang yang bahagia, orang yang nggak pusing sama yang udah lewat dan yang belum Akan datang. kejadian. Yang akan datang. Akan menimbulkan rasa minder, rasa rendah diri, rasa nggak mampu, rasa nggak mungkin gue bisa, dan lain sebagainya. Gitu. Welcome to Terlibat Podcast, podcastnya Honda People Sumut. Halo Honda People semuanya, salam satu hati. Gimana Honda People semua kabarnya? Khususnya untuk Honda People yang ada di Sumatera Utara. Nah, Terlibat Podcast hari ini spesial banget teman-teman. Kita datangkan narasumber yang luar biasa. Biasanya kalau Honda People lihat narasumbernya itu para trainer-trainer yang ada di Mendealer. Kali ini kita akan datangkan narasumber yang sangat hebat. Nah, narasumber kita ini kalau teman-teman tahu lagu Ku Bangga atau lagu kontes layanan Honda, nah mereka dia itulah yang nyanyi narasumbernya. Oke, kita sambut aja narasumber kita, ada Mbak Galuh Kinanti dari CA Astra Honda Motor. Halo Mbak Halo, Galuh. Shirley. Salam kenal Mbak Galuh, udah lama kita nggak ketemu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Shirley gimana? Alhamdulillah sehat. Nggak, coba dilihat dari pipi saya ini Mbak sudah membengkak ya. Oke Mbak Galuh, ini kita mau ada kegiatan terlibat podcast. Jadi Mbak Galuh adalah orang yang terlibat di podcast kita. Nah FYI, terlibat itu adalah kalau di bahasa Medan Mbak itu artinya ikut. Nah gitu, jadi hari ini Mbak Galuh ikut di dalam podcastnya kita. Gitu. Mbak Galuh, gimana kesibukan sekarang? Dulu kan kita tahu, Honda People tahu Mbak Galuh itu di People Development. Sekarang sudah pindah ke divisi lain. Banyak Honda People yang lihat, oh Mbak Galuh udah jarang banget tuh ketemu secara langsung sama FLP gitu. Boleh tahu Mbak kesibukannya sekarang apa gitu Mbak? Oke, thank you ya. Udah ditanyain. Jadi kalau untuk divisi sebenarnya ya divisinya itu masih sama, yaitu di HC3. Karena kalau di AHM itu HC3 itu kan divisi ya, tapi di sana itu ada beberapa departemen. Nah, saya dipercaya untuk pindah ke departemen lain gitu ya, buat belajar lagi gitu. Jadi kalau dulu mungkin 11 tahun membersamai para frontline people itu di people development gitu ya. Kalau orang-orang tahu departemennya namanya people development. Benar. Nah, sekarang di customer assistance udah sekitar 1,5 tahun terakhir ini. Wow, udah lama juga ya Mbak, udah setahun setengah gitu ya. Cuman kemarin saya lihat di divisi Mbak Galuh tuh ada program Mbak, namanya chef. Itu chef itu gimana sih Mbak? Apakah chef itu belajar masak ataukah gimana gitu Mbak Galuh? Karena kan unik nah, chef gitu. Iya. Jadi chef itu bukan program Master Chef itu ya, bukan. Jadi bukan memasak gitu ya, tetapi itu ya kalau secara filosofi ya kita memasak diri sendiri lah ya. Oh Memasak untuk yes. menjadi sebuah sajian yang matang untuk dinikmati dan menjadi kudapan yang baik buat konsumen. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya chef itu ada kepanjangannya.
gitu. Apa itu, Mbak? Jadi kepanjangannya adalah CAO Healing and Enrichment Forum. Shirley tahu Wih, CAO nggak? tahu tahu Mbak. Kalau di ITC itu ada Bang Puji. Ya, Nah, sebenarnya Mbak, CAO itu sebenarnya saya tahu itu adalah kayak salah satu main dealer itu punya program untuk menangani kasus komplain dari konsumen. Cuman ini biasanya kalau di FLP sendiri tuh CAO itu apa itu Mbak? Bisa dikaitkan nggak dengan bahasa yang membumi gitu sama oke. FLP? Jadi kalau untuk customer assistant itu kan gampangannya gini, kalau dulu departemennya namanya people development, itu kalau orang top of mind-nya orang tuh adalah departemen training gitu kan. Kalau Mm-mm. customer assistance itu orang tuh lebih lebih umum memaknai itu sebagai departemen complaint handling Oh, jadi gitu. jadi kayak cara menangani kasus komplain Yes, gitu ya, Mbak. betul. Jadi kalau tadi Benar. Shirley nanya kontekstualnya apa nih kalau dikaitkan atau Sama FLP. Sama direlatein ke FLP. FLP gitu ya. Ya, konsumen itu kan kalau misalkan komplain itu kan bisa dari mana aja ya untuk Benar. salurannya gitu ya. Nggak mesti konsumen tuh langsung hubungi kontak center AHM gitu. Betul. Tapi bisa aja Betul. konsumen itu datang atau kontak ke sales terkait gitu, yang mana sales itu termasuk dari frontline people gitu. Oh, Nah, jadi benar-benar. mereka dengan CAO, CAO itu adalah PIC Handling Complaint di main dealer, ya kaitannya mereka pasti saling bekerja sama untuk apa? Untuk menangani kasus atau keluhan dari para konsumen ini. Seperti itu, Shirley. Berarti Mbak cocok banget ya sama FLP kita. Jadi kita bisa kaitkan ya gimana caranya kita tuh tetap tenang sebagai seorang frontline people untuk menghadapi komplain yang ada di lapangan gitu. Nah, berarti kita nih mau nanyakin tips sama Mbak Galuh gimana caranya sama suhunya langsung gitu ya. Karena kali ini narasumbernya nggak biasa. Nih kali ini kita datangin yang agak lain gitu bilang ya. Nah, jadi Mbak Galuh, di sini kita udah sempet tanya ya sama beberapa FLP, kita coba cari dan gali lagi dari after training, survei after trainer, terus juga ada di sosmed, itu beberapa FLP ada yang nanya gitu terkait cara menangani komplain. Nah, di sini aku ada rangkum Mbak, ada 7 pertanyaan kurang lebih. Aduh, banyak ya. Nah, Boleh nggak jadi mungkin aku jadi sedikit disclaimer dulu, Shirley? boleh Mbak, Boleh ya? boleh. Heeh. Jadi mungkin aku sedang menyapa gitu ya para Honda People dari Ya boleh. Indaco Trading Company Sumut gitu ya dari Sumatera Utara. Oke, Utara. kalau begitu aku mau sedikit spill gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi Shirley kan nanya kalau kaitannya CAO sama Frontline People tuh apa gitu. Yang sementara CAO itu adalah BIC Handling Complaint yang ada di main dealer. Yang mana kalau FLP itu adanya di jaringan dealer atau AHAS seperti itu. Paling sebelum kita ada pembahasan atau pertanyaan yang tadi katanya Shirley udah punya 7 list pertanyaan gitu kan. Yang mau aku share adalah sebelum aku di customer assistance Astra Honda Motor gitu ya, dan sebelumnya lagi ada di Departemen Training atau People Development eh, AHM juga, sebelumnya lagi, jauh Udah banyak sebelum itu, perjalanannya. bener, bener banget. Jadi kalau mau dikaitin sama handling komplain itu, aku punya banyak POV sebenarnya. Point of view-nya itu dari sudut pandang frontline people itu kayak gimana. Terus Gimana? yang sedikit naik seperti sudut pandangnya main dealer itu kayak gimana. Sampai ke sudut pandangnya eh, AHM atau head office-nya gitu ya. Seperti ATPM-nya gitu. Karena dulu jujur aku mengawali karirku itu sebagai sales promotion di supermarket di Surabaya selama Oh. 4 tahun gitu. Jadi kalau misalkan di tahun-tahun itu ya kan yang nggak usah disebutin tahunnya kapan. Nah itu kalau misalnya Shirley nanya di supermarket nggak pernah, di supermarket ini pernah nggak pernah gitu. Jadi berbagai brand juga aku pernah jalanin gitu ya untuk sebagai frontline people-nya mereka. Jadi sales promotion itu ya benar-benar langsung touch sama konsumennya
Jadi kalau ditanya, apakah pernah menghadapi komplain langsung di jaringan atau di lapangan gitu ya, yang benar-benar touch langsung sama konsumennya, pernah banget. Terus, pernahkah menghadapi eskalasi komplain yang nggak sejauh kayak dari dealer ke AHM gitu kan? Pernah, karena setelah dulu abis kerja di supermarket 4 tahun, itu kan sambil kuliah, lulus itu aku nggak langsung ke AHM. Tapi aku ke Sogo Departemen Store dulu. Oh, Nah, pernah belanja di Sogo di Medan. sekalian, kok jadi boleh masuk? Nanti Nggak ya, ditit sama nggak editor. promosi ya, Nanti ditit sama editor. titit gitu ya. Oke, kalau gitu, itu dulu aku pernah di Dep Store ya, salah satu Dep Store yang cukup besar dan konsumennya pun menengah ke atas. Jadi udah beda banget kan POV-nya sama waktu di supermarket. Supermarket kita bisa ketemu lapisan Betul. masyarakat mana aja gitu. Tapi kalau untuk di Dep Store tersebut gitu, nggak semua orang itu belanjanya di Dep Store itu gitu. Dan di sana kebetulan aku sudah berada di middle level, jadi nggak di frontline people lagi. The middle up ya Bisa Mbak ya. dibilang seperti supervisor atau asisten manajer di sana gitu. So, Oh. so di sana itu yang berhadapan langsung dengan komplain konsumen itu pasti frontline people-nya. Tapi banyak juga konsumen-konsumen tuh yang nggak mau dihandle sama FLP-nya. Pasti mintanya eskalasi. Ke Lalu siapa atasannya. yang turun? Yes, aku yang turun gitu. Jadi kalau sampai ditanya, apakah pernah sih Galuh kamu ngalamin di foto sama konsumen diancam viral? Pernah. Apa pernah sih Galuh kamu itu dilempar barang atau kayak gimana sama konsumen? Pernah. Dimaki sama konsumen? Pernah. Semua itu tuh udah pernah aku lewatin gitu ya. Jadi POV-nya lumayan menarik karena POV yang ngadepin langsung, POV yang dieskalasi, sampai dengan POV yang menentukan kebijakan-kebijakan dan edukasi tertentu untuk jaringan, yaitu ketika di AHM sekarang. Iya, Kayak gitu, siap. Shirley. Berarti Mbak Galuh sudah memiliki POV dari berbagai sudut pandang gitu. Makanya mungkin podcast ini tuh jadi relate nanti untuk para FLP kita, termasuk juga saya juga bisa melihat POV dari berbagai macam sudut pandang gitu Mbak Gal. Berarti Mbak Galuh di AHM 9 tahun ya tadi? Udah bekerja 9 Ayo tahun tadi berapa? kayaknya. Oh, 11 Aku 11 tahun di tahun di People, People, setahun setengah di CAO ya. Oh, berarti udah. di Customer Oh ya, di CA, Assistance. di CA. Oke. Berarti itu tadi perjalanan karir Mbak Galuh ya. Berarti dari situ kita tahu Mbak, ternyata Mbak Galuh adalah narasumber yang pas kita undang hari ini. Oke, kita boleh masuk ke pertanyaannya Mbak. Oke, ini kan tadi aku kan ada sempat rangkum 7 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama itu adalah Mbak Galuh boleh kasih tips nggak cara menenangkan diri kita ya kepada konsumen yang komplain. Kan kita tahu tuh di training CXFLP itu ada teknik pengaturan nafas gitu kan, atau tenangkan diri. Nah, dari Mbak Galuh sendiri ada nggak tips lain gimana cara supaya diri kita tuh tenang ketika kita menghadapi konsumen yang komplain gitu. Perlu kita garis bawahi gitu ya, yang harus kita pahami tentang sebenarnya apa sih yang dikelola. Ketika kita menghadapi situasi sulit, ketika kita menghadapi komplain, itu sebenarnya apa yang dikelola? Benar. Apakah kita harus mengelola si konsumennya? Apakah kita harus mengelola si situasi sulitnya? Atau diri sendiri? Situasi konsumen. Kalau menurut aku sih situasinya, moodnya kita dulu Mbak, baru Ah, kita bisa. benar. Benar. Jadi emang yang perlu dikelola itu adalah diri sendiri. Tapi eh, s- sebagian besar atau banyak pengalaman yang terjadi itu kita tuh nggak ngerti bagian dari diri kita yang mana sih yang perlu dikelola. Kalau dalam filsafat Jawa, itu ternyata manusia itu punya beberapa unsur. Kalau kita sering dengar nggak, sering dengar nggak kalau sepenuh jiwa raga
Gak denger, gak pernah denger. Jiwa raga, kan mesti gitu kan? Heeh. Orang tuh bilang kalau eh, komponen manusia itu jiwa sama raga, seolah-olah sesimpel itu. Padahal sebenarnya komponen atau dimensi manusia itu sendiri, termasuk diri kita, itu ada banyak. Kita ngambil satu sumber aja ya dari filsafat Jawa. Filsafat Jawa itu berkata bahwa unsur atau dimensi manusia itu ada 5. Yang pertama, yang paling kelihatan dari manusia itu yang kelihatan apa sih? Raganya, wujudnya. Raga. Raganya, wujudnya. Yes, kalau misalnya aku dari sini ngeliat raganya Mm-mm. Shirley itu kayak gini ini. Oh, Shirley ceria ya. Oh, Shirley itu lucu ya. Oh, dia tuh ramah ya. Itu raga. Tapi lapisan berikutnya, apakah aku pasti tahu? Belum tentu. Lapisan berikutnya adalah rasa. Rasa itu adalah emosi. Nah, dengan Shirley yang ramah, dengan Shirley yang aku pandang ceria ini, sebenarnya Shirley sekarang perasaannya lagi gimana sih? Deg-degan. Tuh kan, deg-degan. Tapi nggak semua orang tuh bisa kelihatan hal itu. Tapi ada yang sampai terlihat ke raga gitu loh. Wujudnya, Jadi sampai heeh. terlihat keluar, Muncul. muncul gitu. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang belum sering mengelola rasa. Belum sering mengelola lapisan kedua ini, yaitu rasa. Nah, lapisan berikutnya adalah raga, rasa, cipta. Cipta itu pikiran. Hmm, Kenapa Shirley bisa deg-degan? Berarti kan ada yang dipikirin sama Shirley. udah ketemu sama Mbak Galuh. Nah, kenapa? Padahal kenapa dengan Galuh gitu? Ya beda levelnya aja gitu Mbak. Jadi kan Beda, beda levelnya. Jadi kerasa grogi gitu. beda level tuh maksudnya aku manusia, Shirley bukan gitu ya. Bukan Mbak Galuh kan dari AHM gitu kan. Kita kan dari main dealer gitu. Jadi kayak satu Hmm. kebanggaan lah bisa podcast bareng Mbak Galuh gitu. Nah, itu tuh nanti kita bahas nih banyak yang harus dibahas nih Hmm, kalau kalau moderatornya aja sudah mengaku gitu ya ada hal dari unsur sepikir itu yang perlu diurus. Nah, menurut Shirley ini adalah situasi sulit. Kenapa? Harus ngepodcast bareng sama Galuh gitu. Yang dia pikir Galuh itu seseorang yang beda level. Beda level itu apa? Oh, kalau Galuh itu manusia, Shirley gimana nih? jin, jin, Shirley bukan jin. manusia berarti jin ya. Iya, Oke, ya kayak gitu contoh. dua lagi Dari Mbak. Mm, cipta yang terpikir oleh Shirley dengan semua pikiran-pikirannya tadi yang udah jujur banget dia sampaikan, itu muncullah efek ke rasa lapisan yang kedua tadi. Rasanya jadi apa? Jadi grogi, jadi deg-degan. Terus apa? Karena grogi deg-degan, akhirnya pikirannya jadi ngaco gitu ya. Tadi mau nanyain apa ya? Gue tadi mau ngomong Mau apa ngomong ya? apa? Nah, jadi speechless. Kebayang nggak kalau misalkan, ini kan aku lagi nggak komplain ya, Mm-mm. tapi kalau misalnya aku tuh konsumen komplain gitu. Langsung udah Terus misalnya ngeblank gitu. ada kendala sama motor Hondaku gitu. Gimana nggak ngeblank coba Betul. kayak gitu. Terus kalau yang ngeblank, raganya tuh terlihatnya seperti apa? Gemetaran. Gemeter, Bingung linglung gitu. deg-degan, linglung, terus sesek napas. Padahal usut demi usut ternyata sederet sertifikasi itu sudah diikuti sama Shirley Udah gitu ya. training. Itu kan berarti wawasan dong. Aku udah training ini, udah training itu, kepake nggak Enggak, kira-kira? kayaknya udah nggak terimplementasi gitu. Langsung. Langsung nggak Betul. terimplementasi gitu. Betul, seketika Ngeblank. langsung jrep. Yes, itu baru 3 unsur loh padahal yang kalau nggak dikelola dampaknya itu parah banget. Nah, unsur berikutnya adalah karsa. Karsa. Lapisan keempat Karsa. namanya karsa. Karsa itu adalah kemauan atau kehendak. Jadi ketika Shirley contohnya, Shirley punya pikiran seperti itu, dia mengkotak-kotakan manusia berdasarkan level
jabatan atau segala macamnya itu, dengan pemikiran itu, akhirnya mempengaruhi rasa. Dia jadi deg-degan, dia jadi gemeteran dan lain sebagainya. Itu terpampang di raga. Akhirnya kemauan atau karsanya untuk mengeluarkan sejumlah wawasan ilmu pengetahuan dan sertifikasinya untuk terimplementasi, itu Jadi langsung nope, maunya kabur aja. iya. Kalau bisa jangan gue deh yang bawain podcast ini. Kalau bisa siapa kek, anybody gitu ya, anyone gitu. Bener gak? Relate gak Benar. sampai sini? Relate sih, Mbak. Relate. Nah, betul. Padahal kuncinya ada di lapisan terakhir yang jarang banget disadari sama manusia. Lapisan paling intim itu namanya sukma, jiwa. Nah, si jiwa ini isinya adalah tentang makna atau tentang tujuan, niat, peran, apa yang mau dilakukan Shirley itu di sini apa gitu. Shirley ini kan mau memoderatori podcast yang akan menjadi manfaat untuk para Honda People. Benar. Benar. Itu di lapisan sukma. Kalau misalkan Shirley itu menenangkan diri dengan langkah-langkahnya itu tadi, dia tahu, dia memetakan gitu. Sukmanya dirogoh dulu. Makanya kan kalau bahasa Jawa itu ada yang namanya ngerogoh sukmo. Nah itu ya, Tahu tahu. sukmanya itu di Ambil, dipelajari dirogoh dulu gitu. gitu. Dipelajari dulu. Bentar, bentar. Kok aku fokus sama groginya ya? Kok aku Iya. fokus sama inferiority-nya ya atau merasa mindernya ya? Kok aku fokus sama ini? Bentar, kayaknya ada yang salah. Ini aku mau ngapain ya sekarang? Aku kan mau moderatorin podcast yang mana podcast ini tuh bakalan menjadi bahan edukasi buat Honda People di seluruh Sumatera Utara. Oke, sekarang kalau misalnya Honda People Sumatera Utara ada berapa orang nih? Yaitu, wah, berarti Banyak. berapa banyak nih yang bakalan terangkul oleh eh, apa namanya? Konten edukasi yang bakalan aku bawain. Aku akan Podcast. berkontribusi gitu loh, berkontribusi terhadap wawasan mereka. Aku akan menjadi bagian dari manfaat ini, peranan ini, tujuan agung mulia dan besar ini. Itu sebenarnya sukma yang perlu dikelola sama Shirley gitu ya. Setelah sukma itu firm, kita naik, pasti kita jadi punya kemauan kan. Oke, aku mau, aku akan terlibat, aku akan totalitas dan lain sebagainya. Akhirnya pemikiran pun juga masuk. Iya, kalau semua tujuan dan niatku ini baik, ya aku mikir, Galuh orang AHM, oh dia juga manusia, oh sama dong, gue juga manusia. Gue sama dia partnership untuk membangun edukasi ini biar bisa menjadi manfaat buat seluruh Honda People di Sumatera Utara. Gitu. Terus apa yang dirasa? Jadi legowo, jadi ikhlas, jadi tenang, gitu nggak sih? Jadi Yang betul. akhirnya, bener, yang akhirnya terpancar dari raganya itu udah nggak ada tuh tatapan bingung, bimbang, tatapan galau, resah, dan ini gue gimana ya, ini harus gimana ya, itu udah nggak ada. Benar. Setuju Mbak Galuh. Jadi semenjak tadi Mbak bilang ada 5 rasa itu tadi jadi kayak terbawa aja gitu. Sekarang jadi enjoy sih. Tuh kan, Aman. cakep banget ya. Ini bukan Enjoy. ini ya, bukan sulap, bukan sihir, dan bukan sebuah Bukan. skenario ya, bukan ya. Enggak. Jujur kenapa bisa ya? Sulap nih sulap. Disulap ya, oke. Kayaknya aku mesti sertifikasi hipnoterapi nih kayaknya dikit lagi. Aku pengen ikut serius. Oke, Oke. Berarti jadi tadi kurang Mbak lebih Gal itu, Shirley. Jadi tadi Mbak Gal bilang nih sempat aku catat karena takut lupa ya bahasa Jawa rupanya bahasa Indonesia juga. Jadi ada 5 cara unsur ya yang ada di diri kita tuh ada 5, ada raga, rasa, cipta,
Karsa dan Sukma. Itu yang harus Honda People tahu sebenarnya ketika ingin mau menghadapi komplain di depan konsumen. Selain teknik pernafasan tadi, ya kan Mbak Gal. Nah, sebenarnya dari situ juga nanti izin Mbak Gal, nanti aku mau juga bawa ketika ngajar training. Aku kan kebetulan CX FLP, jadi kayaknya menurutku ya bisa jadi lokal konten. Nanti tak kasih nama bawahnya Mbak Galuh yang kasih tahu Bukan, aku ini. itu namanya, oh Maksudnya iya, yang ngasih tapi tahu itu ke aku, namanya ngasih tahu aku benar, Mbak Galuh. filsafat Jawa. Filsafat Jawa. Oke. Aku pernah dengar, nanti aku ceritain gini. Aku pernah dengar dari suatu orang gitu yang pernah ngomong namanya Mbak Suatu Galuh. sebuah Seorang, orang ya, sebuah. dari sebuah orang. Nah, oke, berarti selain teknik pernafasan, FLP juga perlu ya yang namanya mengerti, paham yang 5 sukma tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Mbak Gal, yaitu gimana Cah? Sebelum Boleh, itu boleh. boleh nanya nggak? Boleh, Si boleh. teknik pernapasan itu menurut Shirley itu cara untuk mengelola 5 unsur tadi itu yang mana? Untuk Teknik mengelola pernapasan. yang mana? Menurut saya itu sih raga. Betul. Yes, Betul ya. langsung tiba-tiba pinter ya. Bukan Kok gitu bukan ya? sihir tiba-tiba. Tiba-tiba pinter. Gak tahu pun tiba-tiba ini. Spontan. Uhuy. Oke, kalau gitu aku kasih bonusan lagi deh karena pinter banget nih, ya kan? Waduh. Aku kasih bonus. Jadi ada satu teknik lagi, itu Wis, ya namanya mantap. teknik grounding. Dua deh. Yang satu teknik grounding, yang satu ada namanya tuh teknik untuk mengingat titik tenang itu namanya calming anchor. Calming anchor. Oh, Ya, ada calming dua. anchor. Anchor itu bukan rumah yang berhantu, itu rumah anchor, bukan ya. Angker, angker dong. Bukan. Lucu juga Nah, ternyata. Oke, lanjut, Mbak. jadi bukan. Calming anchor itu sebenarnya adalah titik tenang yang diingat dengan cara mengaitkan memori kita ke titik tenang itu. Contoh ya, kayak misalnya gini. Contoh sekarang Shirley merem deh, merem. Oke, coba merem. Shirley bayangin tempat atau Kok gak situasi tidur ya? yang sangat, ya, nanti tiba-tiba dikit lagi tidur terus ditanya, kamu kenapa selama jadi beda genre ya. Coba, Oke, aku merem. Shirley bayangin tempat atau situasi, suasana yang bikin Shirley itu tenang banget. Yang menurut Shirley itu tempat itu, suasana itu tenang banget. Itu kayak gimana? Coba bayangin. Kalau versinya aku, tempat dan suasana yang tenang itu ada di tepi sungai. Nggak ada satu orang pun di sana. Suasananya itu senja, sore-sore, apa ya, siang menuju sore. Terus di sana itu hamparan rumput yang hijau di tepi sungai itu. Anginnya itu nggak gerah tapi nggak terlalu dingin juga. Jadi kayak sepoi-sepoi. Waduh, mantap. Terus aromanya itu aroma khas tumbuhan dan ada sedikit suara-suara air yang eh, aliran air sungai. Terus aku lagi rebahan di eh, rumput itu. Calming anchor yang selalu aku bikin itu kayak gitu. Tapi versi Shirley, Shirley bayangin itu tempatnya kayak gimana? Kalau aku ngebayanginnya, tempat tenang itu adalah kamarku. Yes, oke. Terus, Aku lagi rebahan, mm-mm, diikuti dengan rintik hujan, oke, udara kamar yang sejuk, tidak mm-mm, ada suara apapun tetangga kanan kiri, ada guling yang empuk dan selimut yang menyelimuti saya. Itu adalah salah satu asik. hal yang buat aku tenang. Oke, terus tapi ada suara rintik hujan berarti ya? Benar, karena lagi Ada suara hujan. rintik hujan yang suaranya tuh ritmis banget ya. Jadi kayak Benar. kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya calming anchor-nya Shirley kayak gitu, itu coba dikunci dengan cara jempol kanan
jempol kanan mana? Tempelin ke nadi ini ya, denyut Nadi gini. nadi tangan kiri. Udah kerasa belum Terbalik. denyut nadinya? Ketutupan Kerasa nggak? lemak. Ada denyutnya nggak? Ketutupan lemak kayaknya Oh, nih. kalau ketutupan lemak ada Oh sih, iya. ada cara lagi. Pegang di sini. Oke. Kerasa nggak? Oh iya. Tek tek gitu ya. Ya, tek 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 gitu. Kerasa ya? Oke. Kalau gitu, setiap kali Shirley itu ada serangan panik atau serangan deg-degan atau serangan apapun itu, cari tempat paling gampang kalau di kantor tuh ke kamar mandi, tutup kunci, WC ditutup, duduk di atas WC yang tertutup, terus pegang sini, merem sambil teknik pernapasan yang tadi Shirley bilang, Calming anchor. ya kan? Tapi sambil pegang ini. Langsung seketika Shirley lagi ada di kamar Shirley sambil tiduran rebahan, tiba-tiba ada suara hujan rintik dengan guling yang empuk, dengan selimut yang menyelimuti dan udaranya sejuk. Lagi rebahan, Ya. kayak gitu. Tiba-tiba tenang nggak sih? Tenang. Itu salah satu contoh cara lain gitu ya untuk kayak gitu. Dan dilakukannya pada saat kapan? Apakah pada saat konsumen itu marah-marah, konsumen itu komplain? Enggak. Setiap kali kita tuh kayak udah penuh gitu ya, penat gitu, lakuin itu. Jam istirahat, oke, merem aja dulu. Terus kayak gitu. Jam makan siang atau sebelum pulang ke rumah dari pulang kantor, lakuin aja kayak gitu. Itu tuh kalau aku bilang tuh teknik buang hajat lah ya. Buang buang apa ya? Buang hajat itu bukan cuma BAB ya kan. Tapi rilis ya, rilis gitu ya, rilis rilis stres, rilis emosi-emosi negatif. Itu caranya kayak gitu. Jadi kita tuh lebih grounding lagi. Ini kayak Nah, ngesugesti ngomong pikiran kita nggak sih, Mbak? lebih ke menetralisir, menenangkan sistem saraf. Nah, Paham, bisa paham. ditunjang lagi apa? Ditunjang lagi minum air anget atau minum teh anget. Itu juga bisa. Nah, sering-sering lakukan hal-hal yang semacam itu. Hal-hal yang menenangkan sistem saraf. Tipsnya keren. Dilakukannya kapan aja ya sesering mungkin, sesempat itu gitu loh. Kalau misalnya lagi sempet, ya lakuin, why not gitu. Ketika Itu udah tuh kayak penuh. mengelola, Betul. mengelola kayak gitu. Pokoknya pas Jadi pikiran bisa lagi penuh. terjaga. Pikiran lagi penuh tuh bisa digunain ya, Mbak ya. Ngerilis Benar, ikhlas udah, kita harus tenang ngadepi konsumen betul, seperti ini gitu. betul. Asik. Asik. Betul, tapi yang sering kali dilakukan kan distraksi. Makanya semakin banyak kepanikan, semakin banyak pikiran yang ganggu. Jadi udah ada pikiran ganggu, diteken, diteken masuk, digantiin sama distraksi. Apa? Langsung buka TikTok, scroll, scroll, scroll. Buka Instagram, scroll, scroll, scroll. Malah penuh, malah ngap. Ternyata kalau kita lagi pusing terus scrolling itu tambah pusing gitu ya, Mbak. Bukan tambah pusing, tambah penuh. Tambah penuh Jadi gitu ya. rasa atau emosi itu tuh bukan untuk diteken, dipres, ditekan, bukan buat ditekan, tapi buat dikeluarin supaya kalau kayak komputer zaman dulu itu ini loh yang klik kanan refresh, klik kanan refresh, klik kanan refresh gitu. Iya, 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 Kalau iya, ada. handphone itu kan bisa di seret 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 langsung enteng. Itu buang hajat. Itu sistem aja ada, maksudnya semacam alat elektronik aja ada refreshmentnya gitu loh. Masa ya orang tuh nggak di refresh gitu. Kamu bisa mengelola handphone gitu kan, mengelola laptop, tapi masa nggak bisa mengelola diri sendiri ya kan? Seironis Betul. itukah? Janganlah, yang sayang, katanya self love ya kan? Ais. Banyak sekarang Gen Z. Jadi Gen Z tuh pengen, contohnya aku diri sendiri aku. Jadi kok bahas self love ya? Jadi kalau semisal sebelum dan sesudah gajian aku harus self reward untuk makan enak. Itu cara aku juga Itu sih. juga boleh. Boleh juga ya. Benar.
boleh. Cuman kalau misalkan terlalu larut dengan satu cara yang apalagi itu nggak gratisan, Mm-mm. nah itu akan menimbulkan masalah baru yang punya dampak baru gitu ya terhadap Kan beban-beban psikologis kantong. lainnya gitu. Kalau yang teknik kedua Mbak, yang calming anchor. Yang grounding, Oh, yang grounding teknik ya? grounding. Iya, Ya, grounding. grounding itu tekniknya namanya 54321. 54321. Itu sebenarnya gini, kan kata orang tuh kan gini, orang yang bahagia adalah orang yang tidak pusing sama masa lalu dan tidak pusing sama masa depan, yaitu orang yang hadir dalam saat ininya dia. Grounding itu adalah cara untuk kita itu bisa berada di masa kini, hadir di masa kini. Caranya gimana? Kadang yang bikin kita pusing itu apa sih? Kan udah kejadian belum sih? Belum. Nah, belum. Atau gini, aduh tadi kan gini ya, tadi tuh aku harusnya gini, tadi tuh aku itu udah lewat belum sih? Wis lewat. Nah iya, makanya kenapa kok pusing sama hal yang udah lewat sama pusing sama hal yang belum kejadian gitu. Nah, supaya kita tuh back to basic, back to right now. Balik ke, ayo balik, balik. Jangan tamasya jiwa gitu loh. Balik ke saat ini gitu. Itu caranya gimana ya? Caranya kayak gitu salah satunya. Dengan cara kita lebih sadar dan hadir dalam saat ini. Grounding 54321 itu memanfaatkan panca indera. Kalau di CX kan ada tuh, customer experience itu adalah panca indera konsumen. Ketika dia melihat dealernya bersih, ketika dia mencium aroma dealernya itu ada wewangian, ketika dia merasakan kursinya empuk, ketika dia mendengar salam sapa ramah dari frontline people, ketika dia ngerasain eh, aqua yang disuguhkan sama frontline people. Benar. Bener nggak? Panca Ya, indera banget benar. nggak? Benar. Ya, benar. Nah, nah, grounding itu adalah teknik untuk kita kembali ke saat ini itu dengan cara itu. Carilah 5 hal yang bisa kita lihat di sekitar apa. Oke, sekarang aku ada di saat ini. Aku di sini melihat ada lukisan, ada kursi, ada tas, ada tisu, ada botol. Oke, terus apa yang aku dengar? Yang aku dengar di ruangan sebelah ada orang meeting, di depan ada suara orang ketawa, di atasku ada suara AC mesinnya. Terus, nah kayak gitu. Itu 4, cari 4 yang kedengeran. Terus turun ketiga, apalagi yang selain dilihat, dengar, Raba. ya, Bisa juga. apalagi. Jadi, apa yang bisa kita sentuh? Kita Ya, bisa megang apa nih? dirasakan, Megang tangan dirasakan. kita. Oh, yang dirasakan apa? Kita bisa megang tangan kita, megang meja, megang apa lagi nih? Megang kaki, megang laptop. Pegang handphone. Terus apa? Turun kedua, dua hal yang bisa kita hirup aromanya. Aroma pengharum ruangan, aroma udara aja, udara. Terus satu hal yang bisa kita rasakan di tubuh. Oh, aku berdetak nih jantungku. Atau denyut, nadiku berdenyut nih. Gitu. Jadi itu adalah teknik grounding supaya kita hadir di saat ini. Karena apa? Orang yang bahagia, orang yang nggak pusing sama yang udah lewat dan yang belum Akan datang. kejadian. Yang akan datang. Karena sekarang banyak kita mikirin omongan orang itu tadi ya Mbak Kal. Jadi kita ke Iya distrik kan? untuk Kenapa sih? mikirin. Nggak tahu. Pengen Sebenarnya pengen masuk ke lorong waktu gitu, buat balik ke waktu yang tadi. Harusnya tadi gue ngomong ini nih ya, waktu iya. dia ngomong gitu, biar dia nggak macem-macem sama gue lagi. Harusnya gue tuh balasnya gini tadi. Kenapa gue jadi gini dan lain sebagainya. Sebenarnya capek sendiri Gamon gak sih? namanya. Iya, Capek, capek capek sendiri sendiri. emang. Bener. Oh enggak, sebenarnya yang toksik itu bukan orang, Tapi diri kita sendiri. diri sendiri.
Kadang-kadang. gitu loh. Jadi kan katanya self love, Hmm, kok toxic? itulah. Apalagi memikirkan omongan orang. Aduh, gak habis-habis kita. Gitu loh. Jadi cara buat tenang ya bukan slow ya, bukan slow itu maksudnya ya woles aja terus ada kerjaan nggak Mhm. dikerjain, bukan gitu. Tapi unsur-unsur gimmicknya itu nggak usah terlalu diperdalam gitu loh. Siap. Karena kan nggak semua hal tuh bisa kita kontrol. Jadi cara apa yang bisa kita kontrol? Oh, udah dikasih tahu tadi ada 5 tuh unsur yang bisa kita kontrol. Banyak lagi PR-nya. Itu tadi ada 3 tips itu aja baru raga itu, belum yang lainnya gitu Belum kan. yang lainnya. Heeh. Ada calming Mm-mm. anchor sama grounding. Ya. Grounding 54321. Grounding, calming anchor, teknik pernafasan itu juga Nanti bisa bisa masuk. deh Mbak Gal kita implementasikan ke FLP nih, teknik-teknik ini. Karena jadi ting metode baru. Oke, kita lanjut ya, Mbak. Di pertanyaan kedua ini, FLP nanya gimana sih menghilangkan ketakutan dalam grogi ketika menghadapi konsumen yang komplain dengan profiling konsumen yang tinggi dan penting, misalnya kayak pengacara, TNI Polri, wartawan, influencer. Nah, itu kan pasti cara kita menghadapi mereka tuh agak beda lah ya sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang di daerah atau tinggal di pedesaan. Nah, kalau mereka ini kan pasti punya sudut pandang yang sudah banyak gitu ya, udah lebih gitu. Jadi gimana caranya kita supaya nggak grogi juga sih ngadepin itu? Nah, itu dia pertanyaannya, Mbak. Oke, tapi aku curiga curiga Shirley udah bisa jawab sendiri loh. Iya, benar. Dengan teknik 5. Tapi kan kalau misalnya dari profiling konsumen yang seperti itu agak challenging juga, Mbak. Wartawan, influencer, apalagi dia udah bawa kamera gitu kan. Itu kan kayak sebagian besar FLP kita tuh langsung takut gitu akan terkait hal itu. Jadi menurutku sih ini sama bisa dikaitkan sama yang tadi. Cuman ada nggak yang lain, Mbak? Ya pasti pasti adanya tuh adalah turunannya dari 5 yang tadi. Karena kan Hmm. unsur manusia itu kan isinya 5 itu gitu kan. Jadi pasti kita bahas unsur turunannya. Kalau dari segi em, apa ya? Kalau dari segi cipta dulu deh cipta. Kalau tadi kan raga tuh yang kita bahas tentang calming anchor, Sama grounding. grounding segala macam itu kan raga. Kalau cipta Kalau kita pikiran bahas ya. tentang ini kan berarti kita lihat kepikiran yang berpengaruh terhadap rasa. Benar ya? Cipta Benar. berpengaruh terhadap rasa. Nanti akhirnya ngefeknya ke karsa. Kita akhirnya maunya ngerespon dengan cara yang ini, nggak mau ngerespon dengan cara yang itu, gitu ya. Benar ya? Benar, benar, Mbak. Nah, tapi mesti kita balikin lagi. Kayak contoh, apa sih Contohnya yang apa? dikonsumsi sama kita sebenarnya? Kok sampai kita tuh punya pikiran bahwa manusia itu berlevel-level dan aku tuh lebih rendah, dia lebih tinggi, aku lebih tinggi, dia lebih rendah. Apa sih yang kita konsumsi sebenarnya? Untuk konsumsi itu bukan hanya makan ya, tapi konsumsi pikiran kita itu tuh apa yang dikonsumsi? Menurutku Tontonan ini ya, tontonan apa? Gosip ya, atau tontonan apa gitu ya, misalkan gosip atau kita sering ngedengerin omongan rumpian emak-emak gitu ya misalkan, atau seperti apa, kita mesti ngecek dulu. Karena kalau misalnya kita tuh terpapar sama konsumsi-konsumsi yang nggak bagus nih buat dikonsumsi sama pikiran kita, ya yang terjadi adalah pengulangan hal yang kita konsumsi itu. Misal, kita tuh konsumsi, ini kalau konsumsinya eh, konteksnya adalah makanan ya. Kita tuh suka mengkonsumsi seblak prasmanan, terus jadi pengen seblak, ya kan? Terus pengen nanti pengen lagi. lagi nggak? Pengen lagi. Terus Nanti pengen lagi nggak? Pengen lagi. Akhirnya ulangin aja terus gitu ya, berulang kali. Jadi habit nggak? habit, kebiasaan ya. Kebiasaan Jadi ya. habit.
jadi kebiasaan. Ada yang kurang kalau misalkan nggak makan seblak gitu. Jadi bisa-bisanya anak gagal ginjal dalam usia 18 tahun gitu ya. Itu separuhnya umurku juga masih lebih. Aduh astaga gitu ya. Untung pada saat aku 18 tahun belum ada seblak gitu ya. Nah, terus abis itu sampai meninggal gitu loh. Kan ngeri banget ya. Bayangin aja kalau yang meninggal itu pikiran kita. Meninggal dalam apa? Dalam pemikiran mengkotak-kotakan manusia berdasarkan level, merasa inferior sepanjang waktu selagi kita itu belum menjadi anak raja atau anak presiden. Bayangin, selagi kita itu mengkonsumsi hal kayak gitu seumur hidup kita, akan kita rasakan hal inferior itu menyelimuti dan menghantui pemikiran kita. Maka akan terjadi rasa apa kalau diciptanya, dikasih, dicekokinnya begitu. Akan menimbulkan rasa minder, rasa rendah diri, rasa nggak mampu, rasa nggak mungkin gue bisa, dan lain sebagainya. Gitu. Siap. Aku sih ngerasa juga sih. Siap. Dan Aku sih ngerasa juga sih. Dan sepakat dengan yang Baga lu bilang. Karena aku juga relate dengan diriku ya. Ketika aku ngajar koordinator sales gitu kan, yang bahkan pengalamannya tuh lebih tinggi dari aku. Misalnya aku belum lahir aja, mereka udah kerja gitu. Nah, jadi rasa insecure aku itu ada sedikit dulu. Tapi sekarang aku punya pemikiran, aku ini harus memberitahu loh, mereka sudah banyak pengalaman, tapi secara knowledge mereka harus ditambah gitu kan. Kalau teknik jualan udah biasa, cara lead tim gitu udah biasa, tapi secara knowledge menurut aku mereka ini harus ditambah. Jadi aku tuh lebih kayak ke sharing gitu mbak sama mereka gitu, supaya mereka jadi lebih mau, dan aku juga menurunkan rasa nggak percaya diri tadi gitu Cuman kalau perlu aku ini. hati-hati juga nih. Heeh. Kenapa tuh mbak? Konsumsinya tetap kayak gitu, tapi dikasih vitamin, tapi vitaminnya itu sesuatu yang defense, mekanisme defense. Misal Itu contohnya kayak gini ya. gimana mbak? Contoh nih, yang toksik dilawan sama toksik yang lebih kuat. No. Misal, ya, misalnya gini. Jadi hati-hati gitu. Kadang terlihat mirip di hasilnya, tapi basic basically-nya itu lain. Nggak sustain ya. Hal kayak gitu tuh harus selalu menambah dosis terus gitu. Misal ya, kita kan konsumsi racun tipe A gitu ya, yaitu mengklasifikasikan orang itu berdasarkan level, usia, segala macem, itu untuk membuat diri kita merasa rendah, tidak mampu, minder, insecure gitu ya. Terus kita menambahkan racun yang dosisnya lebih di atasnya. Contoh, ya tapi kan gue yang main dealer. Ya tapi kan meskipun dia koordinator lebih tua, tapi kan gue yang certified secara Astra Honda Motor. Menurut Shirley, itu sesuatu yang toxic lebih kuat atau sesuatu yang grounding? Menurutku toxic yang Grounding itu lebih lebih kuat. lebih ke jiwa gitu ya. Enggak Itu sim. toxic yang lebih kuat kan? Toxic yang lebih kuat. Oke. Ya, kenapa aku bilang gitu? Karena kalau once orang yang si koordinator itu ternyata pindah ke main dealer, Shirley mau Aduh. bilang apa untuk nggak insecure sama orang itu? Benar. Mau Jujur. racun apa lagi yang mau ditambah dosisnya? Jadi kalau Benar-benar. racun itu bukan ditekan untuk ditambahkan racun yang lebih kuat. Sama kayak apa tadi, penatnya kerja itu bukan untuk ditekan, dikasih distraksi yang lebih instan gitu ya. Dopaminnya lebih instan. Contohnya yaitu tadi scroll atau ngelihat hal-hal yang enggak-enggak atau apa, itu kan langsung wah hilang. Soalnya apa, racun ditekan, diracunin sesuatu yang lebih racun gitu loh. Jadi jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai salah konteks nih gitu loh. Benar. Bener kan? Benar mbak, Gitu. benar. Jadi kayak cara untuk meningkatkan rasa percaya diri itu lihat dari fundamentalnya, bukan dari sesuatu yang untuk defense mechanism. Ya tapi kan gue yang main dealer. Ya tapi kan gue kemarin peserta terbaik waktu TFT di AHM. Ya tapi kan gue yang berhasil mengangkat
apa orang-orang dealer itu menjadi juara KLHN nasional. Ya tapi kan gue nggak gitu caranya loh. Itu kayak menutupi jerawat pakai bedak tebel. Mbak Podoa ya. Yang bener kan jerawatnya diapain? Diobatin Siap. dengan skincare yang lebih menjadi bahasin skincare kan ya kan ini Akne yang akne. yang akne. Terus, nah caranya gimana? Caranya ya kita kembalikan ke jiwanya, ke sukmanya. Sukmanya apa? Bahwa aku di sini memang manusia yang biasa saja, tetapi yang mungkin dari segi usia memang aku lebih muda. Mungkin dari segi pengalaman memang aku tidak terlalu berpengalaman kalau bandingannya sama beliau-beliau ini. Tetapi bukan berarti aku tidak bisa. Bukan berarti aku tidak punya wawasan yang mereka butuhkan untuk aku sharing. Bukan berarti jangan aku yang didaulat atau ditugaskan untuk mengemban amanah ini. Ini adalah sebuah amanah yang akan menimbulkan makna A, B, C, D. Jika aku membawakannya dengan baik, tulus, ikhlas, dan lain sebagainya, dengan amanah, dengan totalitas, mereka juga bakalan ngerasain kok manfaatnya. Gitu. Siap. Berarti Energinya tuh bakalan berasa, Shirley. Energi benar-benar yang kamu pancarkan bahwa kamu itu lillahi ta'ala ibaratnya ya kalau bahasa secara Islamnya gitu. Tapi kalau secara umumnya ya kamu tuh selempeng itu, sesincere lah ya, eh, sebersih hati itu gitu loh buat ngebawainnya gitu. Jangan siap. dikotor-kotorin. Tadi jerawat itu kan ibaratnya kayak noda di kulit gitu, di nodain lagi tapi nodanya putih gitu kan. Jadi nggak kelihatan nodanya yang tadi nggak gitu. Berarti aku sedikit rangkum Mbak. Jadi ketika kita menghadapi konsumen yang levelnya lebih tinggi tadi, berarti yang pertama harus kita ubah tuh ciptanya tadi, pikirannya kita tadi ya. Betul. Oke. Kalau sukmanya apa? Berarti kan dia punya kebutuhan untuk kita Benar. bantu. Benar Benar. nggak? Benar, Berarti Mbak. kan kita di sini tuh sebagai orang yang mempunyai mengemban amanah besar, amanah suci, tugas mulia gitu ya untuk membantu orang loh. Apalagi lo bisa ngebantu orang, apalagi kalau misalnya kita menghargai jabatan-jabatan itu, bukan untuk mendewakan ya, tapi kita menghargai. Wih, gue dikasih kesempatan loh buat ngebantu Pak pengacara loh. Atau gue dikasih kesempatan buat ngebantu siapa lagi tadi profilnya tadi TNI Polri. TNI Polri loh. Dia TNI aja gue yang bantu loh gitu. Gue bangga bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menolong atau memberi bantuan terhadap kebutuhannya beliau gitu. Siap. Gue bawa nama besar Honda loh untuk ngebantu dia, untuk meresolve permasalahan dia. Dia cerita loh, dia percaya loh buat nyeritain keluh kesahnya ke gue loh. Itu kan sesuatu yang luar biasa kan kalau untuk dimaknai gitu. Artinya mereka kan udah percaya gitu. Dia kalau dia komplain gitu. Sebenarnya Mbak Gel, menurut aku ya, ketika konsumen komplain sama FLP, contohnya dia komplain terkait plat gitu kan ke FLP, itu kan enggak, itu bukan kerjaannya FLP tapi admin STNK dan PKB. Nah berarti kalau dia komplain ke FLP, dia tuh udah percaya sama FLP-nya gitu kan. Bosannya dengan dia ngadu ke FLP ini, bahkan dia chat atau hubungilah kapanpun aja tuh FLP-nya bales. Nah berarti FLP-nya bisa juga dong nyelesain masalahnya si konsumen tadi. Menurut aku sih begitu. Cocok Dan Mbak. satu lagi, orang yang dicurhatin atau dikasih keluh kesahnya konsumen, itu contohnya kayak pernah nggak sih kita itu denger omongan jelek tentang diri kita itu dari orang lain, bukan Pernah. dari orang yang itu sendiri gitu. Pernah banget. Iya kan? Itu kenapa? Berarti kan orang itu nggak nyaman buat nyampein hal sejujur itu tuh ke kita langsung. Benar.
Nah, bisa dimaknai juga dengan cara itu. Ciptanya itu dikasih pikiran tuh dengan begitu kayak, oh, berarti orang ini tuh nyaman ya komunikasi ke saya gitu loh. Dia tuh menceritakan hal yang dia tuh butuh bantuan itu ke saya. Mm-mm. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita tuh mengelola cipta atau mengelola pikiran kita tuh kayak gitu, kita nggak akan namanya itu beban. Hmm. Ah, beban nih gitu. Ah, ngerepotin aja nih. Ya udah terusin aja cekokin, ulang-ulang aja kayak gitu gitu ya. Nanti kamu racunin diri kamu sendiri. Sebenarnya bukan konsumennya Tapi yang diri ngeracunin sendirian. gitu. Tapi ya kita sendiri gitu. Bener. Kita sendiri yang ngeracunin bahwa itu beban. Kita sendiri yang ngeracunin itu ngerepotin. Kita sendiri yang ngeracunin dan lain sebagainya. Padahal kan sebenarnya banyak loh caranya. Kalau misalnya kita mau simple aja daripada waktu terbuang, energi terbuang buat mikir-mikirin itu beban, itu berat, itu apa, ya langsung aja kontak ke pihak terkait gitu ya biar di follow up dan lain sebagainya kan bisa. Benar sih Mbak, benar-benar. Benar Cuman sih. aku juga ada satu kasus Mbak nih di mana FLP-nya itu kena komplain sama konsumen. Tapi komplainnya itu menurut kita tuh sebenarnya bukan kesalahan si FLP. Jadi contohnya gini Mbak, ada konsumen A datang nih ke showroom, pasangan suami istri ya, datang ke showroom beli sepeda motor. Ngomong-ngomong, baru tuh belum jadi deal. Besoknya si suaminya pesen nih motor dengan warna biru untuk surprisein istrinya, gitu kan. Lalu setelah motornya sampai diantar ke rumah konsumen, terus tiba-tiba istrinya marah, komplain ke FLP karena nggak suka dengan warna motornya. Nah, sebenarnya itu kan bukan salah si FLP kan, Mbak. Itu atas kesepakatan dia dengan suaminya. Nah, kadang case-case seperti ini nih eh, banyak FLP yang bingung gimana cara ngejelasinnya. Nah, aku pengen tanya sama Mbak Galuh, menurut sudut pandang Mbak Galuh tuh harusnya gimana nih si FLP? Cukup aneh kan kasusnya. Oke, aku tanya, Iya, boleh. tanya balik ya. Aku tanya balik ya. Iya, boleh. Gini, kalau misalkan aku jadi FLP-nya, terus aku tuh mikirnya gini, iya di Oh, KP kali, kok lu nyalahin gue? Kok jadi gue yang salah? Kan urusan lu sama bini lu lah, kasarnya kan gitu ya. benar. Kasarnya kan gitu ya. Apa yang kira-kira aku akan perbuat sama konsumen itu kalau pikiranku begitu? Iya. Akan apa? Akan defense kan? Ah, maaf Pak, meskipun ya pakai mohon maaf ya. Maaf Pak, tapi kan kemarin Bapak udah setujunya warnanya yang itu ya Pak. Tapi kan kemarin memang di SPK-nya tuh seperti itu ya Pak ya. Ya kan memang kami sudah me- mengirimkan motor itu sesuai dengan apa yang Bapak request ya Pak ya. Nggak ada yang salah kan dari sisi kami. Bener ya? Yang keluar Benar-benar. itu seperti itu. Kalau apa? Kalau dari dasarnya itu kita punya pemikirannya itu tentang benar salah. Hmm. Padahal segala sesuatu itu bisa dibicarakan atau bisa diomongin. Atau bahkan kadang-kadang solusi itu keluar dari dirinya sendiri setelah kita mendengarkan secara aktif dan memparaphrasing. Paraphrasing itu pengulangan ya. Oh, jadi kayak gini ya Pak ya. Iya sih, karena kan kemarin Bapak apa Setujunya namanya Bapak itu mesannya untuk karena ulang tahun apa surprise untuk ibu ya. istrinya. Jadi ibu jadi nggak tahu ya Bu ya warnanya. Itu kan sebenarnya apa? Itu kan kita hanya menceritakan situasinya tanpa merasa bahwa komplain konsumen itu adalah serangan pribadi buat kita. Kita ngelihatnya adalah sisi objektifnya, bukan sisi what gitu loh, langsung what. Oh, aku Iya, diserang benar-benar. nih. What? Oh, aku harus menang nih. What? Oh, dia nyalahin nih, gue harus membenarkan diri. What? Oh, dia apa namanya? Bikin gue yang berada di posisi pelaku nih. Ah, gue harus mengembalikan posisi itu ke dia nih, kan dia yang pelakunya dan lain sebagainya. Gitu. Benar-benar, benar. Jadi jadi hmm, kualitas kualitas performa motor tergantung bahan bakarnya gitu atau tergantung mesinnya. Bener ya?
Ya betul lah. Ya, itu bagaimana kita mengelola mesin, perawatan mesin, pengelolaan mesin, dan bahan bakarnya itu tadi gitu loh. Jadi ketika kita emang ada salah-salah konsumsi, ya kita akan terus berkutat diulang-ulang di hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita kita ngeliat dulu, oke, ini situasinya gimana sih? Oh iya iya, faktanya kayak gimana? Faktanya ya emang si istri itu nggak suka warna itu karena dia itu di apa namanya di surprise, jadi dia nggak ikut milih sendiri kan itu objek. Maksudnya secara objektif kan fakta dan datanya tuh berkata demikian kan gitu loh. Betul. Bukan yang langsung kita alihkan ke personal kita, contohnya gini, wah lu masih mending laki lu punya apa namanya kemauan buat surprise, laki gue Aduh. boro-boro misalnya kayak gitu. Lo kok jadi ke pribadi sih? Iya Kan betul. nggak harus gitu dong. Kok gitu sih mikirnya? Ya nggak gitu kan gitu loh. Jadi kita mikirnya kayak harus ya Bu, ini kan kesepakatan Bapak dan Bapak dulunya ya kan sebelum surprise ini Bu. Jadi kayak kita lebih ada empati juga harusnya ya kan Mbak Nah, sama si tadi yang konsumennya. barusan Shirley contohin tuh sebenarnya masih ada sedikit defensifnya, yaitu langsung menyalahkan, Bu, ini kan sebenarnya pilihannya Bapak ya, Bu ya, gitu. Kita padahal bisa memberikan waktu dulu. Oh, gitu ya, Bu ya. Oh, jadi Ibu apa namanya? Sebenarnya Ibu kurang suka dengan warna ini ya, Bu ya. Oh, iya karena kemarin yang beli Bapak ya, Pak, apa Bu ya? Karena dibeli Bapak itu untuk surprise ke Ibu gitu ya, Bu ya, gitu. Iya, gini 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 gini. Oh, gitu. Iya. Baik, Bu. Terus harapannya Ibu tuh sebenarnya seperti apa, Bu? Saya tuh kepengennya gini 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 gini. Oh, seperti itu ya. Iya sih, kalau misalkan saya ada di posisi ibu, mungkin saya juga kurang suka ya Bu ya sama warna-warna yang sedikit maskulin gitu ya. Pengennya sih putih atau merah gitu yang saya banget gitu ya gitu. Yang mungkin kadang-kadang tuh apa namanya suami tuh kurang peka gitu ya sama warna favorit istri gitu ya Bu Ya. ya gitu. Iya, misalnya ke arah sana baru langsung masuk. Jadi gini Bu, kan kemarin itu kan di kita itu ada tahapan untuk pembelian motor ya Bu ya. Diawali Ya itu dengan benar-benar. SPK, misalnya kayak gitu. Nah, proses SPK itu termasuk proses penentuan tipe motornya apa, warnanya apa. Nah, terus jadi nggak belum ada salah benernya nih, benar-benar cuman Ya, memaparkan aja nih gitu. Yang tadi tuh mengulang tadi ya memaparkan Mbak. untuk para pressingnya. Bener. Nah, terus kita memaparkan tahapan-tahapan penjualan dari sisi kita gitu loh. Bukan langsung, jadi kalau di kita tuh ada aturan Bu, itu nggak boleh, nggak langsung gitu. Tapi gini, jadi untuk pembelian motor itu ya Bu ya, kalau di Honda itu ada beberapa tahap Bu. Yang pertama itu ada SPK. SPK itu di mana konsumen itu menentukan tipe dan warnanya. Terus SPK itu ditandatangani kedua belah pihak gitu ya dari sisi. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kayak dijelasin gitu loh. Oh, jadi runtutannya gitu. Iya, Iya. Bu. Terus kemudian kita itu ada motor itu, masing-masing motor tuh kayak punya identitas nih, Bu. Kayak misalnya saya nomor nicknya kan pasti beda dengan nicknya Ibu gitu. Karena kita kan orang yang berbeda. Demikian juga motor. Motor satu dengan motor lainnya itu punya nomor rangka, nomor mesin yang Mesin yang berbeda. berbeda. Dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin itu ada di legal dokumen atau STNK dan BPKB setiap motor. Jadi kayak akte kelahirannya motor nih, Bu. Benar-benar. Gitu. Jadi kayak dijelasin dulu gitu loh. Setelah dijelasin kan dia akhirnya punya puzzle-puzzle nih buat oh iya ya. Jadi ternyata kalau gue minta ini ganti warna itu tuh nggak sesimpel itu ya. Jadi jangan buru-buru langsung nggak bisa langsung defense. Ini kesalahan Bapak soalnya kemarin milihnya. Ya salah sendiri lu kemarin nggak ikut dan lain sebagainya. Apalagi merasa itu adalah serangan pribadi. Bukan. Konsumen yang komplain punya keluhan itu konsumen yang butuh bantuan sebenarnya. Nah, tapi sejauh mana kita bisa ngebantu? Bukan artinya kita harus me- mengiyakan semua solusi yang dipengenin Mintanya. dari konsumen sepihak. Bukan. Tapi kita juga mesti
tahu situasinya dia gimana, dan kita mesti mengedukasi situasinya kita gimana, baru kita pikirin bareng-bareng menurut ibu gimana. Karena tujuan akhirnya tuh harus win-win solution ya kan Mbak. Konsumennya setuju, kitanya juga harus setuju gitu kan. Tapi sampai di situ tadi juga belum ada menyalahkan sih. Dan sampai penjelasan Mbak Galuh Enak tadi ya? kita enak, kita masih kayak ngejelasin empati, terus kasih tahu flow-nya gitu kan. Sampai situ belum ada kayak ini kemauan Bapak loh Bu. Nah, sudah sepanjang itu mungkin konsumennya ngerasa ya yang kayak Mbak Galuh bilang tadi, pasti dia berpikir susah juga untuk mengganti warna, harus membutuhkan beberapa waktu gitu. Jadi cukup oke sih. Jadi misalnya kita bisa bilang bahwa kalau kayak gini, apalagi yang STNK-nya sudah jadi Bu, proses yang akan di kami itu bakalan kayak gini, atau setara dengan motor itu nanti akan menjadi motor bekas, bla 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 dan lain sebagainya, kayak gitu misalkan. Benar-benar. Jadi akan ada semacam kerugian sih Bu gitu untuk yang perlu ditanggung. Seperti itu, apa Ibu berkenan untuk melakukan proses itu gitu ya? Kalau dari sisi request atau keinginan konsumen. Maksudnya itu kan murni keluhan ya, bukan Benar. urusan teknikal yang bisa unsurnya itu bisa internal eksternal gitu loh. Kalau analisanya itu faktornya tuh internal apa eksternal, atau salah Honda apa salah konsumen gitu loh. Tapi kan ini benar-benar memang ya faktor eksternal, faktor dari konsumennya. Tapi kita nggak serta-merta bisa ya salah elu lah, nggak gitu. Sebenarnya jawaban Mbak Galuh nih cukup sudah menjawab untuk pertanyaan ketiga, 4 dan kelima. Karena sama tuh, relate dari yang 5 unsur tadi, terus mental grounding, sama satu lagi tadi ada yang anchor calming anchor. Nah, itu udah cukup menjawab untuk pertanyaan 3 dan 4 sama 5. Nah, jadi relate banget ya, enak. Tapi waktu kita sangat terbatas podcastnya ini. Jadi kalau pengen belajar banyak, ya nanti kita boleh buka sharing-sharing. Atau Mbak Galuh ada booknya nggak, ada bukunya gitu nggak? Biasa Mbak Galuh sempat ngeluarin buku-buku. Iya. Mudah-mudahan ya. Keluarin dong Mbak Ga buku bisa dibaca. Nggak dicetak pun kayak yang online. Syaratnya apa? Syaratnya kalian dari jaringan jangan banyak komplain konsumennya. Karena kan kitanya di sini juga ngurusin ya kan, bukan cuma kalian doang kan. Bener. Karena kan kemarin kalau Mbak Galuh ingat tuh kan kemarin di Sumut kita sempat terakhir kali itu ada yang komplain STNK juga ya. Nah itu kan sampai ke AHM juga beritanya gitu. Jadi mungkin dari situ kita lebih ngenekanin lagi awareness si FLP, gimana cara untuk menangani komplain gitu. Jadi makanya kita hari ini undang Mbak Galuh juga supaya bisa sharing. Ternyata lebih banyak ilmu yang didapat gitu. Kemudian Mbak Galuh, kadang kan kalau kita misalnya udah menghadapi komplain satu harian itu kan, gimana sih cara ngebalikin energi kita tuh setelah menghadapi hard komplain dari si konsumen tadi? Kan cukup lelah gitu. Hard komplain yang dialami seharian penuh sama si FLP, penat target, penat follow up dan segala macam, apalagi dapat komplain yang hard banget gitu kan. Kadang mereka tuh ngerasa energinya cepet terkuras habis. Gimana caranya supaya kita mengembalikan energi tersebut? Gitu. Menurut Mbak Galuh. Mau dari segi mana dulu nih? Mau dari segi raga dulu ya. Raga dan sukma sih kalau menurut aku ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, selain kita tuh maintenance rasa tenang itu ya, kita tuh kan punya yang namanya sistem saraf. Sistem saraf kita itu kalau misalkan kita tuh setegang itu memang bakalan mode hemat energinya itu nggak akan aktif.
Pasti modenya itu kayak gini, motor kan kalau dipakai dalam kondisi kita itu ngegas ngeremnya itu stabil, itu bisa awet nggak sih sampai misalnya beli isi full tank itu sampai semingguan gitu ya, nggak perlu ngisi lagi gitu ya. Nah, nunggu seminggu dulu baru isi lagi gitu, isi minyak gitu. Tapi ketika kita itu makainya itu nggak stabil, ngegas ngerem, apa namanya, banting ke kiri banting ke kanan, selap selip gitu, itu kayaknya 2 hari aja udah isi lagi gitu minyaknya, bener nggak? Iya benar. Bawa motornya kalau bahasa Jawanya penyenyelan ya. Apa itu? Aku nggak tahu lagi. Bukan. Bisa pecicilan, penyenyelan sama itu, Mbak. Penyanyian kok aku jadi inget pecel lele loh, nggak tahu, jauh banget ya, kayaknya aku lapar sebelum waktunya nih. Ini Kamu salah lapar. satu juga karena energi mungkin ya. Sama Shirley nih energi aku. Nah, Dan aku suka itu sih. udah ada bocoran satu ya. Jadi kita tuh memang kalau untuk energi, untuk dari raga itu pasti kita harus mengelola istirahat yang cukup. Makan makanan bergizi, 4 sehat 5 Lima sempurna secara sempurna. rutin. Yes, nggak bolong-bolong gitu ya, timingnya, jenis makanannya, apa namanya, kandungan makanannya, itu mesti memang sediatur itu gitu. Terus abis itu waktu tidurnya itu kalau misalnya kita em, tidur cuma 3 jam, abis itu harus kerja menghadapi langit bumi dan seisinya, Lelah alam pasti. semesta raya di pundakku gitu ya, itu kan pasti lelah dan pasti boncos energi gitu loh. Tapi siapa suruh sih sebenarnya yang tidur 3 jam 4 jam doang? Siapa suruh sih sebenarnya makan di skip gitu ya? Skip sarapan, skip makan siang, ntar aja malam gitu ya. 3 in 1 gitu makannya. Jadi makan 3 kali sehari jadinya cuma 1 kali aja. Akhirnya hal-hal yang tidak seimbang. Sebenarnya kita tuh pengelolaan ini kan untuk menyeimbangkan ya. Keseimbangan ini tuh nggak terjadi gitu. Dan itu mempengaruhi kita jadi gampang, jadi cranky gitu ya. Jadi eh, tantrum, gampang tantrum gitu. Jadi ada konsumen tantrum terus kitanya juga mirroring gitu ya. Mirroringnya tuh malah kita yang memirror ke konsumen, bukannya konsumen yang mirror ketenangannya kita gitu loh. Ada kan konsumen tuh yang udah ngamuk-ngamuk kayak gimana, dia malah thanksin dan segen gitu sama kita karena kita tuh ternyata bisa setenang itu ngadepinnya Benar, dan benar. seempatik itu ngadepinnya gitu, se-mindful itu ngadepinnya. Jadi malu sendiri kok jadi gue yang katanya gue ini pengacara ternama atau katanya gue ini Polri TNI yang mengayomi masyarakat, kok jadi kayak gue yang butuh pengayoman nih gitu. Malu nih sama mbak-mbak ini yang kayaknya masih muda tapi udah bisa se wise ini gitu ya, sebijaksana ini gitu. Tiba-tiba seketika orang itu tuh jadi mirror ke energinya kita. Nah, Benar-benar. Jadi speechless juga dia itu ngedenger. benar gitu loh. Jadi yang perlu dikelola itu kalau dari raganya ya pasti istirahat. Terus juga jangan lupa gerak gitu. Misalnya kayak olahraga. Olahraga tuh secara rutin. Lo nanti kan malah nyape-nyapein orang, energi habis kok olahraga. Kata siapa? Gitu loh, kata siapa gitu. Terus apa misalkan mandi, macam-macam deh caranya tuh, macam-macam banget untuk nge-recharge energi ya, termasuk kita mengkonsumsi hal-hal yang baik itu juga recharge. Sama apalagi kita itu menjadikan hal yang sudah lewat itu jadi pelajaran. Aku punya satu quotes yang selalu aku pegang untuk jadi titik balik gitu ya. Misalnya aku tuh udah berjalan terlalu jauh, pikiranku ngelambiar kemana-mana, perasaanku ngelambiar juga. Aku balik ke satu titik itu bahwa setiap manusia itu adalah tumpukan pengetahuan. Jadi kalau tumpukan pengetahuan itu either dia bisa dipelajari atau kita bisa mendapat pelajaran dari orang itu. Jadi yang dibahas itu jangan ke orang ini beban, orang ini ngerepotin gue, orang ini nyusahin hidup gue dan lain sebagainya, tapi lebih ke arah pelajaran apa ya yang didapat dari kejadian tadi. Toolsnya kita bisa lakukan apa? Journaling, kita bisa nulis hal yang sudah kita sampaikan secara jujur di tulisan itu, tapi bukan untuk diposting juga nggak apa-apa,
untuk ditulis aja buat kita pribadi gitu ya. Supaya kita tuh ngelurusin hal-hal yang tadi tuh jelimet gitu loh. Jadi pengingat juga Oh sih. iya, benar. Terus kalau yang tadi Shirley bilang kesukmanya apa? Ya kesukmanya itu adalah insight-nya. Insight-nya apa? Oh berarti aku tuh diajarin supaya ke depannya bisa lebih ini, ke depannya. Jadi nggak gagal move on gitu. Benar, benar, benar. Seperti itu kira-kira. Cocok sih Mbak Gal. Selain untuk FLP, untuk diri sendiri juga ini sangat bermanfaat. Makanya Ya Mbak Galuh karena harus FLP sama semua orang itu sama sama. manusia kan. Kita kan punya dimensi yang sama gitu loh. Maksudnya kita punya Benar. lima Sukma tadi, unsur lima atau lima unsur dimensi tadi. yang sama. Mm-mm-mm. Nanti izin Mbak tak bawain kalau untuk training-training ya. Makanya kamu harus keluarkan Monggo. buku gitu. Biar bisa dibaca gitu. Gak, gak rasa Mbak udah 1 jam juga kita sharing-sharing insight hari ini ya. Semoga sharing Mbak Galuh tadi tuh bisa bermanfaat sama FLP khususnya yang ada di Sumut dan bisa diimplementasi juga Mbak sama mereka supaya tidak terkejadian komplain-komplain yang seperti kemarin-kemarin gitu. Biar Mbak Galuh juga tidak banyak masuk komplainan. Karena Amin. amin. Oke, Mbak Galuh ada nggak mau yang disampaikan sama FLP yang ada di Indako? Ya, jadi kita tuh sama-sama perlu bersyukur ya teman-teman ya karena Honda People itu ke pekerjaannya bukan hanya pekerjaan yang teknis, tetapi juga pekerjaan yang berhubungan dengan banyak manusia gitu ya, baik itu rekan kerja maupun konsumen. Nah, orang-orang yang bekerja banyak dengan melayani manusia itu beruntung. Kenapa aku bilang beruntung? Karena di dalam menangani atau menghandle atau melayani manusia lain, ada banyak hal yang memacu pertumbuhan dari kita. Pertumbuhan itu kalau misalkan kita mau singkat itu adalah gimana kita bisa jadi guru buat diri kita sendiri. Guru itu kalau misalnya kita tahu orang yang mau ngajar itu kan mesti punya gelar SPD, benar nggak? Benar. Sarjana pendidikan. Tapi ini bukan tentang gelar yang untuk kita bisa mengajar murid, tetapi muridnya itu diri kita sendiri dan gurunya itu adalah diri kita sendiri memanfaatkan fasilitator-fasilitator dari orang-orang yang kita layani sehari-hari atau para konsumen kita. SPD itu adalah sebuah singkatan yang mana singkatan ini tentang regulasi diri, regulasi emosi, regulasi pikiran, regulasi perasaan, regulasi jiwa, regulasi raga. SPD adalah sadar diri, pengendalian diri, dan disiplin diri. Jadi tentang bagaimana kita sadar itu kita mengawasi apa yang kita pikirkan, mengawasi apa yang kita lakukan, mengawasi apa yang kita rasakan, mengawasi apa yang kita konsumsi. Berarti kita lakukan itu dengan penuh kesadaran. Maka bagaimana kita bisa tahu bahwa hal ini itu bagus dan tepat atau baik dan bijaksana buat diri kita. Banyaklah memaparkan diri dengan konsumsi-konsumsi yang positif. Hadir di saat ini bukan tenggelam gagal move on di yang sudah lewat tanpa mengambil hikmahnya atau tanpa mengambil pelajarannya dan juga bukan mengkhawatirkan sesuatu yang masa depan belum terjadi. Sadar diri tentang hidup di hari ini dan saat ini. Pengendalian diri tentang bagaimana kita menentukan batasan. Mana yang perlu kita rasakan, mana yang perlu kita pikirkan, mana yang perlu kita konsumsi. Itu kita batasi. Gimana caranya kita mau istirahat cukup kalau misalkan kita nggak punya batasan yang sehat.
untuk tubuh kita. Gimana caranya kita mau ngebuang-buangin perasaan takut, rendah diri, minder, kalau kita nggak bisa ngebatasin atau mengendalikan apa yang jadi Emosinya. emosi kita dan apa yang jadi pikiran kita, yang kita pikirkan. Dan yang terakhir, disiplin diri. Berarti semua wawasan, semua ilmu, semua paparan konsumsi yang positif itu bukan cuma buat motivasi buat kita, tapi kita bikin sistem. Dimana kalau misalkan semua hal positif itu adalah visi, maka kita bentuk list misinya yang benar-benar bisa terimplementasi. Baru dari situ kita disiplinkan diri kita untuk komit melakukan hal itu. Contoh misalnya ya bikin alarm untuk tidur setiap jam sekian. Taat sama aturan yang kita bikin sendiri. Nurut sama gurunya. Gurunya siapa? Diri sendiri. Belajar sama gurunya. Muridnya siapa? Diri kita sendiri. Maka semua hal bisa kita jadikan pelajaran, bukan beban. Paling seperti itu ya, Shirley. Terima kasih untuk kesempatannya sudah bisa join di apa namanya tadi? Terlibat podcast. Terlibat podcast. Mudah-mudahan Kalau bahasa ini bisa jadi bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Galuh. Nggak terasa juga ya, tiba-tiba udah sejam. Semoga nanti bisa diimplementasi sama para FLP yang ada di Sumut nih, tips dan sharing dari Mbak Galuh. Terima kasih juga udah mau berbagi buat FLP Honda. Semoga ilmunya juga berkah ya buat Mbak Galuh, jadi pahala jariah gitu. Amin. Jangan kapok ya Mbak, diundang sama ITC. Oke, terima kasih. Enggak lah. Apa kalau cuma sekali? Oke, terima kasih Mbak Galuh. See you next time. Salam satu hati. Selamat sore. Salam satu hati. Sore. Bye bye.